Hingga sore ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kerumunan di Petamburan saat kegiatan Rizik Syihab. Sudah hadir bersama kami Aziz Yanwar, kuasa hukum Rizik Syihab, dan Fauzan Amar, politikus PDI Perjuangan. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ke Mas Aziz. Mas Aziz, Ya, kalau dari keterangan Pak Anies sudah ada surat peringatan dan denda sudah dibayarkan juga dari FPI. Lantas bagaimana tanggapan Anda buntut panjang dari kerumunan yang terjadi setelah kepulangan Rizik Syihab ini? ya. Jadi gini, saya sampaikan dulu pembukanya ya, bahwa kita itu harus menjunjung tinggi keadilan dan tidak boleh ada ketidakadilan yang berlebihan. Terkait dengan surat klarifikasi ya, yang saya baca dari media terkait Pak Anies juga terkait dengan panitia yang akan ada pemanggilan besok, itu undang-undang karantina kesehatan itu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 saya tekankan satu hal, ada pasal 7 di mana setiap orang berhak memiliki hak yang sama dalam penerapan undang-undang karantina kesehatan. Artinya, siapapun yang nanti misal seandainya ini berproses ke proses penyidikan sebagaimana tadi Bapak Kepolisian sampaikan, maka kita menuntut pasal tadi. Artinya apa? Beberapa kejadian kemarin, ya, baik di Solo, Surabaya, di Banyuwangi, di Bali, itu juga diusut, gitu. Harus diproses karena kita memiliki hak yang sama, gitu. Itu entry point yang saya mau sampaikan dulu terkait dengan keadilan. Baik, kita beralih ke Pak Fauzan. Pak Fauzan? Siap. Ya, Pak Fauzan, terkait kasus ini menurut Anda siapa sih Pak yang harusnya bertanggung jawab, Pak? Ya, saya kira kalau kita lihat kasus buntut kerumunan di acara yang diselenggarakan oleh Habib Rizik, tentu kan ini jelas melanggar protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu kan tidak hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah DKI, dalam hal ini adalah Gubernur DKI Jakarta. Nah, tentu saja siapapun yang melanggar protokol kesehatan itu kan harus dipanggil, dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh pihak Bareskrim Polri untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta, saya kira itu harus dilihat sebagai bagian dalam konteks untuk penegakan protokol kesehatan. Sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu ya harus diberikan sanksi. Baik, dan harus dibawa ke ranah hukum begitu ya, diselesaikan secara hukum. Kalau kita membaca undang-undangnya begitu, ya ini tentang karantina kesehatan. Dan juga adalah peraturan gubernur yang dibuat sendiri oleh Gubernur DKI Jakarta. Bahwa kemudian nanti sanksinya apakah dalam bentuk hukuman ataukah dalam bentuk denda, tentu saja pihak pengadilan yang akan memutuskan gitu. Oke, kita kembali ke Mas Aziz. Mas Aziz, sudah dapat surat panggilan Pak Rizik Syihab? Pak Aziz? Ya, ada kendala komunikasi kami dengan Mas Aziz Yanwar, kuasa hukum Rizik Syihab. Saya kembali ke Mas Fauzan. Ya. Mas Fauzan, Anda melihat bahwa denda 50 juta rupiah ini tidak cukup untuk bisa memberikan efek jera dari rangkaian acara ini? Ya, kalau soal berapa dendanya, itu kan tentu saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang paling penting sebenarnya adalah bahwa tentu saja masyarakat, khususnya umat, kan juga kecewa dengan adanya pelanggaran kesehatan yang dilakukan secara terang benderang oleh Habib Rizik. Mengapa? Karena selama ini kan
ormas Islam itu telah bekerja keras, berjuang untuk bagaimana menegakkan aturan protokol kesehatan. Kita masih ingat dimulai sejak bulan Ramadan, ya, tarawih pun dilaksanakan di rumah, bahkan sampai hari ini sholat Jumat juga masih banyak yang tidak dilaksanakan, bahkan ada sholat Jumat virtual gitu ya. Itu semua kan kemudian berjuang bersama-sama dalam rangka untuk mencegah wabah virus corona. Lah tiba-tiba kedatangan HRS ini, apa yang selama ini telah kita jaga baik oleh pimpinan-pimpinan ormas Islam, ya, seolah-olah menjadi kayak panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Tentu ini kan menjadi satu keprihatinan bersama, ya. Oleh karena itu, ketika kemudian adanya sanksi yang diberikan, apakah itu dalam bentuk pemanggilan ataupun dalam bentuk denda, saya kira ini juga akan dilihat oleh masyarakat bahwa pemerintah dalam hal ini adalah kepolisian dan juga adalah Pemda DKI melalui Satpol PP telah bertindak, ya kan, dengan adil kepada siapapun yang melakukan pelanggar kesehatan. Ini saya kira memang harus ditegakkan aturan itu. Kalau tidak, pada akhirnya nanti rakyat akan menilai bahwa peraturan itu tidak tegas, peraturan itu ada istilah. Tapi meskipun Anies mengaku sudah melaksanakan prosedur penegakan hukum protokol kesehatan begitu, apa sebenarnya kesalahan Anies di sini kalau misalnya memang yang dikatakan Anies adalah sudah betul? Ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI pada saat melakukan menghadiri acaranya HRS di Petamburan, saya kira kan itu dianggap melanggar protokol kesehatan. Mungkin dari segi pemakaian masker, oke lah melakukannya, tetapi bagaimana dengan menjaga jarak? Nah, sebab kalau kita lihat kan ada 3 hal. Pertama memakai masker, yang kedua adalah menjaga jarak, dan Mas Fauzan, mencuci tangan, ya. Kita sudah kembali tersambung dengan Mas Aziz. Mas Aziz, betulkah Pak Rizik Sihab sudah dapat panggilan dari Barreskrim Polri? Belum. Artinya dari FPI juga siap andai kata diminta klarifikasi mengenai kerumunan yang sudah diperingatkan oleh gubernur disebutkan tadi namun tetap dilakukan. Jadi gini, yang pertama saya klarifikasi dulu ya, karena kita sudah menebak arah ketidakadilan ini kemana gitu loh. Makanya kita mencoba menjelaskan dulu supaya tidak serampangan terkait dengan opini ini. Yang pertama adalah HRS tidak ada sama sekali di struktur panitia Maulid yang acaranya Sabtu kemarin itu, malam Ahad tempo hari itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa acara pernikahan ijab kabul itu murni usul dari panitia dan dari DPP FPI. Tidak ada urusan dengan IB HRS. Itu yang kedua yang saya mau sampaikan. Artinya segala hal yang terjadi menjadi tanggung jawab penuh dari DPP FPI dan panitia. Demikian gitu loh. Tapi Mas Aziz, tidak serta-merta dong tidak melihat kerumunan meskipun tidak menjadi panitia, namun kan mengisi tausiah juga di sana. Kalau gitu semua dong kena di situ. Udah ada hampir 40 atau 50 orang. Sudah ada panggilan dari beberapa panitia atau dari FPI? Panitia sudah. Insya Allah besok kita akan hadiri. Oke, panitia sudah dipanggil. Bagaimana komentar Anda, Pak Fauzan? Ya, saya kira sebagai pemimpin tertinggi, mestinya kan dia bisa melakukan upaya pencegahan. Melarang kan bisa, sekaligus menunjukkan wibawanya sebagai pimpinan. Meski yang bersangkutan tidak termasuk dalam penyelenggara dan panitia yang dimaksud tadi? Iya kan, panitia itu kan tentu atas persetujuan dari ketua umum, pimpinan. Selama ini kalau kita di dalam struktur organisasi, panitia itu kan dibentuk oleh organisasi. Nah, ketika kemudian dinilai bahwa apa yang dilakukan itu melanggar protokol kesehatan atau akan ada upaya terhadap pelanggaran protokol kesehatan, saya kira sebagai pimpinan tertinggi bisa melakukan itu. Kalau itu tidak dilakukan, berarti kan istilahnya kayak semacam melakukan pembiaran. Itu ini menjadi keprihatinan. Anda menilai Rizik Sihab cuci tangan? Kalau soal cuci tangan, saya kira kalau menurut saya itu perspektifnya tergantung dari sisi mana. Tetapi paling tidak artinya bahwa Rizik Sihab sebagai pimpinan tertinggi itu tidak melakukan upaya secara sungguh-sungguh. Silakan dijawab langsung Mas Aziz. Melakukan pencegahan terkait itu. Apa? Terkait ya tadi sudah saya jelaskan. Jadi yang berwenang di situ adalah DPP FPI dan panitia. Selain itu tidak ada kewenangan. Gitu. Jadi jangan kita mendramatisir ke arah-arah yang
lain lah seperti itu. Kita sudah jelaskan, struktur kita juga sudah ada gitu kan, seperti itu. Tapi dalam susunan acara ketika membuat acara yang begitu beruntut ini, ada tidak sih protokol kesehatannya, Mas Aziz? Oh ya ada. Kan panitia sudah diwawancara beberapa kali sama media tuh tempo hari. Saya rasa saya tinggal minta. Lalu apa faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya kerumunan dan tidak bisa menerapkan Dikendalikan. protokol kesehatan? Iya itu dia. Jadi gini, yang perlu diketahui adalah bahwa kita sudah mengantisipasi, maksudnya gini loh, mitigasi untuk kesana itu sudah ada. Buktinya apa? Kita meminta izin untuk menggunakan jalan umum dari ujung jalan KS Tubun sampai ke dekat lebih dari Rumah Sakit Pelni. Itu upaya mitigasi kita kan untuk memaksimalkan jaga jarak. Kemudian kita menyediakan masker, imbauan tidak berhenti-henti untuk protokol kesehatan yang 3M itu gitu loh. Kemudian juga kita sudah sediakan tempat cuci tangan di mana-mana. Artinya mitigasi sudah dilakukan gitu, bukan belum dilakukan. Ini sebenarnya ujungnya ini muaranya ini ketidakadilan aja kok. Jadi hukum itu hanya tegak kepada HRS, FPI dan yang pro. Itu aja gitu loh. Oke, soal ketidakadilan Anda mau komentar soal ini, Pak Fazon? Ya, saya kira kalau soal itu ya tentu saja hukum itu kan berlaku untuk semua tanpa melihat apakah dia itu tokoh, apakah dia itu pejabat, apakah dia itu rakyat. Selama ini saya kira juga itu dilakukan oleh pemerintah ya kan. Kemudian kalau kita lihat tadi bahwa himbauan apa dan sebagainya, saya kira sependek yang saya tahu kan ada juga tayangan televisi. Saya juga ikut organisasi. Kan di organisasi itu kan bisa misalnya dilaksanakan sebuah peringatan, dilakukan di rumah, disiarkan melalui aplikasi misalnya kayak Zoom meeting seperti ini, kemudian ada himbauan tidak usah datang dan sebagainya. Saya kira menurut saya apakah itu juga dilakukan. Kalau tadi ini disampaikan oleh Pak Aziz tadi kan dalam bentuk upaya preventif ketika sudah di lokasi. Mestinya kan jauh-jauh hari dikemukakan. Ada satu pengumuman resmi, silakan yang mau menghadiri acara pernikahan A, B, C, D, lakukan dengan melalui protokol kesehatan, tidak usah datang ke lokasi, cukup tetap di rumah dan sebagainya. Apakah ini juga dilakukan? Kalau tidak kan berarti memang ada upaya melakukan pembiaran gitu. Ya. Baik. Ya, Kita jadi tunggu gini, proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Mas Fauzan, terima kasih Mas Aziz sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore.